Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya akan mengajar yaitu materi penutupan tentang hidup damai dengan sabar dan ikhlas. Berhubung sekarang saya tidak mendapatkan izin dari wali kelas atau wali murid maksud saya untuk mengadakan pembelajaran secara offline dengan mengumpulkan anak-anak. Jadi sekarang saya akan mengajar melalui video ya. Jadi tidak bisa kontak langsung dengan para siswa atau ngobrol dengan peserta didik. Namun kita akan tetap semangat karena apa? Karena tidak ada yang dapat menghalangi kita, tidak ada yang dapat menghentikan kita untuk terus belajar dan menyampaikan materi. Nah, berhubungan dengan materi sekarang adalah tentang hidup damai dengan ikhlas dan sabar. Damai. Seperti apa kehidupan yang damai dan siapa yang dapat mendapatkan kehidupan yang damai? Apakah orang yang kaya? Apakah orang yang bergelimangan harta? Apakah orang yang bisa mendapatkan apapun yang ia inginkan? Atau orang yang miskin? Atau orang yang seperti apa? Nah, jadi damai tidak bisa diukur dengan apa yang ia miliki. Tidak bisa diukur dengan apa yang orang tersebut sudah capai, tapi damai itu berada di hati dan di pikiran, tidak pada materi. Namun hidup damai itu berdampak terhadap perlakuan atau gaya hidup ya. Seperti contoh orang yang kaya, orang yang bergelimangan harta, belum tentu mereka damai, belum tentu hati mereka tidak berontak, pikiran mereka tidak berantakan. Mungkin bisa saja rumah sudah besar, sudah kaya raya, tapi tidur tidak tenang. Karena apa? Memikirkan perusahaan ini, perusahaan itu, perusahaan apa, sehingga tidur tidak tenang, susah tidur karena banyak pikiran. Kan tidak bisa dikatakan damai orang seperti itu ya. Dan juga apa? Orang yang miskin tidak juga, karena orang yang miskin yang tidak damai juga ada. Orang miskin seperti apa? Orang yang miskin yang tidak taat dan tidak legowo hatinya. Seperti contoh orang miskin yang masih berpikir, besok saya bisa makan apa enggak ya, besok saya makan apa ya. Nah, tidak damai. Jadi orang yang damai itu seperti apa? Nah, damai itu ada beberapa aspek yang mendorong kehidupan menjadi damai. Yang pertama adalah ikhlas. Kenapa orang yang ikhlas itu bisa mendapatkan hidup yang damai? Loh, kok ikhlas? Loh, kok bukan harta? Loh, kok bukan apa yang lain? Nah, ikhlas. Karena ikhlas itu berada dalam hati. Ketika kita mendapatkan cobaan, ketika kita menghadapi orang yang tidak suka terhadap kita atau bahkan membenci kita, namun hati kita ikhlas, maka pikiran kita, jiwa kita, hati kita akan merasa damai. Karena apa? Misal contoh, kalian sedang berjalan, ada orang yang mengolok-olok kalian, wah, seperti itu. Namun hati kalian itu tetap, sudahlah, biarkan, tidak memikirkan atau cuek, atau yang paling penting ikhlas, sudahlah, terserahlah, saya tidak peduli, saya terima kalian mau mengatakan apa tentang saya seperti itu misal. Nah, itu kan hati yang ikhlas. Maka ketika kita sudah tidak berada di tempat itu, kita sudah tidak terpikirkan lagi, sudahlah, biarkanlah. Hatinya menjadi apa? Tenang, menjadi damai. Itu yang pertama. Kenapa ikhlas itu mendorong hidup kita menjadi damai. Nama ikhlas. Lalu yang kedua adalah sabar. Nah, sabar itu mendorong kehidupan kita ke arah kedamaian. Kenapa? Ketika kita mendapatkan cobaan atau ketika kita mendapatkan suatu ketidakbaikan pada perlakuan tidak baik seorang kepada kita, ketika kita sabar, maka hidup kita akan damai. Itulah kenapa sabar bisa mendorong kita memiliki pikiran yang tenang, hati yang tenang, tidak grundel. Kalau bahasa Jawanya itu grundel ya. Oleh karena itu, orang yang kaya dan orang yang miskin belum tentu hidup mereka damai. Karena yang mendorong kehidupan yang damai
adalah pikiran kita, hati kita dalam menyikapi sesuatu. Jadi kunci damai yang pertama adalah ada dalam diri kita atau hati kita dan pikiran kita. Seperti kita ketika beribadah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas dan sabar, tidak menghitung-hitung saya sudah sholat 4 kali, 5 kali. Nah, itu hidup kita nanti malah tidak damai karena fokus kita itu terhadap untuk nantinya apa yang kita dapatkan. Ketika kita beribadah pun harus ikhlas. Saya sholat untuk Allah Subhanahu wa taala. Saya melakukan kebaikan untuk semua orang, tidak memikirkan apa yang nanti akan saya dapatkan dari apa yang saya lakukan sekarang, tapi yang kita lakukan menjadikan kebaikan untuk lingkungan kita dan tentunya untuk Allah Subhanahu wa taala terhadap kita nantinya memberikan pertolongan di akhirat nanti. Yang kedua juga sabar. Sabar adalah satu kata yang semua orang bisa mengatakannya, semua orang bisa mengejanya. Anak kecil yang baru bisa membaca pun bisa mengejanya. Tapi itu sangat sulit untuk kita bisa lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga dari pembelajaran pada pagi hari ini semoga kita bisa mengambil nilai dari pembelajaran hari ini yang nantinya menjadikan diri kita, hidup kita bisa damai, tenang, ikhlas dan sabar. Itu yang dapat saya sampaikan. Semoga kalian semuanya tidak hanya mendengarkan apa yang sekarang kalian dengar, tidak hanya mengerti apa yang sekarang saya sampaikan, namun kelak, besok atau kelak seterusnya bisa terjalankan pada dalam kehidupan kalian masing-masing. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga ini semua menjadikan manfaat pada hidup kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.